Shalom! Tahukah saudara bahwa ada sebuah survei mengejutkan yang dilakukan Direktur Riset dari Cultural Research Center di Arizona Christian University pada tahun 2022, yaitu rata-rata hanya 37% hamba Tuhan di gereja Amerika Serikat yang memiliki pandangan Alkitabiah di dalam hidupnya. Dan jika demikian, entah hanya berapakah persentase jemaat suatu gereja lokal yang sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Tuhan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk bisa memiliki pandangan hidup secara Alkitabiah adalah dengan mengimplementasikan pengakuan iman dengan benar di dalam hidup kita. Itulah juga sebabnya Gereja Bethel Indonesia pun memiliki pengakuan iman GBI yang menjadi dasar pengajaran di dalam sinode ini. Melihat dari sejarah yang ada, bapak-bapak gereja, yaitu setelah era para rasul, merumuskan beberapa pengakuan iman. Dua di antaranya memiliki tempat yang khusus di dalam kekristenan, yaitu pengakuan iman rasuli dan pengakuan iman Nisea. Pengakuan iman merupakan ringkasan kebenaran-kebenaran iman yang pokok yang dipakai sebagai pegangan pertama. Pengakuan iman ini merupakan hasil kesepakatan para bapak gereja yang tentunya dituntun oleh Roh Kudus dan secara bersama-sama merumuskan suatu dasar pengakuan iman Kristen yang berlaku sepanjang zaman. Rasul Paulus memberi nasihatnya dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 yang berkata, "Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui pemberitaan maupun surat." Dan pengakuan iman ini adalah salah satu contoh ajaran yang dirumuskan oleh para bapak gereja melalui konsili ekumenis. Bahkan, jauh sebelum adanya perumusan pengakuan iman ini, Rasul Petrus pun telah membuat suatu pengakuan iman dalam Matius 16 ayat 15-16 yang merupakan jawaban atas pertanyaan Yesus, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Di mana Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Pewahyuan dari Bapa kepada Rasul Petrus inilah yang menjadi pengakuan iman gereja mula-mula, yang di dalamnya juga terdapat pernyataan Yesus itu Kristus dan Yesus itu Tuhan, seperti tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 37. Rasul Paulus berkata dalam Roma 10 ayat 10, "Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan." Yang artinya, saat kita mengaku penting untuk adanya keselarasan antara mulut yang mengaku dan hati yang percaya. Sehingga yang diucapkan lewat mulut adalah pengakuan iman, "Aku percaya." Dari sini, Tata Gereja GBI edisi 2021 menuliskan ketentuan seseorang mengucapkan pengakuan iman yang sungguh, yaitu diucapkan sebagai pernyataan iman kepada Tuhan, dinyatakan di hadapan manusia sekalipun dalam situasi sulit, dilakukan berdasarkan pilihan individual dan bukan karena paksaan, dan dilakukan dalam rangka memperdengarkan kesaksian Alkitab dan bukan membela pendapat siapapun. Jadi, secara sederhana, ada 3 konteks yang dapat kita pelajari sebagai jemaat gereja untuk memahami pentingnya pengakuan iman. Yang pertama, konteks pengajaran. Jemaat perlu diajar mengenai intisari kekristenan melalui pengakuan iman yang berisi pokok-pokok penting dan mendasar dari ajaran kekristenan, serta menjadi tulang punggung iman Kristen. Perlu dipahami bahwa pengakuan iman menyediakan pokok-pokok yang ringkas, penting, dan dapat dimengerti oleh jemaat dan bukan untuk menggantikan posisi Alkitab maupun doktrin suatu gereja. Yang kedua, konteks bahaya ajaran sesat. Ada 2 ajaran inti kekristenan yang sangat dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, yaitu ajaran tentang Allah Tritunggal dan ajaran tentang 2 natur Kristus, yaitu bahwa Kristus adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Jika ada suatu ajaran yang menolak salah satunya, dapat dipastikan bahwa ajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai ajaran non-Kristen. Pengakuan iman berfungsi menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu ajaran tersebut benar atau tidak sesuai dengan ajaran Kristen. Dan yang ketiga, konteks kesatuan gereja. Kesatuan bukanlah keseragaman, namun kebenaran tidak boleh dikompromikan. Kesatuan yang sejati adalah kesatuan di dalam iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, seperti tertulis pada Efesus 4 ayat 13.
pengakuan iman membantu kita untuk berdiri teguh di atas firman Tuhan, bahwa untuk hal-hal mendasar kita harus bersatu, dan untuk hal-hal yang tidak mendasar kita bisa berbeda, dan dalam segala hal kita harus saling mengasihi. Pada intinya, pengakuan iman itu sangatlah penting. GBI pun memiliki pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saat pengakuan iman dipahami dan diimplementasikan dengan benar, maka seharusnya kita akan memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Karena pengakuan kita bukanlah sekedar pengakuan di mulut, namun terlebih melalui hati dan tindakan, kita mengakui dan mengagungkan Allah Tritunggal. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, engkau sungguh luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Syakara barata kala barata kala barata kala shikila barata kala barata kala barata kala. Hura barata kala barata kala basyakara barata kala barata kala barata kala barata kala. Yes Lord Jesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Shikila la 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 la. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapa. Bahkan teman-teman kami Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti Tuhan ibadah online ya Bapa. Kami percaya kesatuan hati keunity yang Tuhan berikan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan memberikan penyembahan yang baru Tuhan bagi setiap kami. Tuhan berikan nyanyian yang baru Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan setiap kami yang hadir akan dilawat dijamah oleh Tuhan. Kami percaya, kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkau pakai hidup kami untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu Tuhan telah kami lewati ya Bapa. Kami percaya ada berkat Tuhan yang melimpah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau membawa kami Tuhan untuk memasuki Tuhan bulan yang baru Tuhan di bulan Juni ini ya Bapa. Kami percaya ada berkat Tuhan yang melimpah, ada sukacita, ada damai sejahtera yang Tuhan lingkupi Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk menjadi Tuhan anak lebih setia lagi Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami mengetahui Tuhan kebenaran Tuhan, kami mengetahui Tuhan isi hati Tuhan, sehingga di mata kami berada Tuhan, kami akan menjadi saksi Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau, karena Engkau layak Tuhan menerima pujian penyembahan dari setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Abah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya Tuhan memberikan semangat yang baru bagi setiap kita. Amin. Amin. Siap untuk memuji dan menyembah Tuhan? Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Ayo mari kita sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadiran Dia
Kudus. Ayo mari berkati teman-temannya. Tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkit dari gerejanya, api kemuliaannya. Tercurah dari surga, nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, nyatakan pada dunia bahwa Yesuslah api kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit. Nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan kita, amin. Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya, bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Raja, dialah Raja, katakan dialah Yesus, dialah Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita mendeklarasikan arti dari Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Syakara barata kala barata kala basyikila barata kala barata kala basyakarata kala basyik. Kami bersyukur Tuhan Kau memberikan kami wadah sehingga kami bisa menabur Tuhan. Bila setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Engkau kembalikan Tuhan 100 kali lipat Tuhan menembus setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selama memberi semuanya, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh
sungguh indah. Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Bila setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini Tuhan, dimanapun Tuhan teman kami berada Tuhan, kami membuka hati untuk Tuhan. Hampiri Tuhan setiap kami ya Bapa, tidak ada satupun Tuhan yang kau lewatkan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Jamah kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, sembuhkan Tuhan setiap kami Tuhan. Bawa kami Tuhan mengalami Tuhan kasih mula-mula yang baru Tuhan, di mana pada saat Tuhan pertama kali kami mengenal Engkau Tuhan, bila cinta mula-mula itu Tuhan kau berikan Tuhan bagi kami Tuhan. Yesus Tuhan, Kau begitu baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
Lebih lagi Tuhan. Ya Yesus, telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya, beri damai di dalam hidup. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bangunlah kita semua bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Horata karala basikira ramasya karara bayara labasya. Homastikira rata karala basikira labasya. Jesus, Jesus, Jesus. Kuriara basikira namata karala basikira rabayara labasikira labasya. Homasirotikira rata yara labasikira ramasya. Jesus, Jesus, Jesus. Makasih, makasih Tuhan, makasih. Makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat cuaca yang cerah, kami bersyukur buat kesehatan, kami bersyukur buat kesempatan, kami bersyukur buat gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak buat undanganmu buat kami. Kau pilih kami, Engkau pulihkan kami, bahkan Kau berkati kami. Kami tahu pagi ini menjelang siang ini, Tuhan Yesus sudah hadir di tempat ini dan ingin memberkati kami lebih lagi. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus berbicaralah, Roh Kudus ajarkan kami, Roh Kudus buat kami mengerti. Sehingga tidak ada satu orang pun yang pulang dengan tangan hampa, tapi semua pulang membawa berkat sorga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah kepada setiap kami, tuntun kami, pimpin kami, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Kami siap buktian dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu.
Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurnya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, silakan duduk. Puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang Tuhan sampaikan, tapi saya kurang begitu mengerti dan akhirnya kemarin baru mengerti. Tapi saya percaya ini semua yang akan kita dengarkan pagi ini akan memberkati kita semua. Yang mengerti katakan yes. Kita nonton dulu satu video kartun. Suaranya. Ya, tema hari ini adalah living in God favor. Artinya hidup dalam perkenanan Tuhan. Seperti tadi kita lihat kisahnya bahwa dia sebenarnya di padang pasir dalam perjalanannya mencari air, tapi airnya nggak dapat. Nah, akhirnya dia berdoa karena airnya habis, dia berdoa dan Tuhan kasih tuntunan, diperlihatkan bahwa sebenarnya ada satu tanda tadi, tanda panah. Tetapi mata dia melihat ada satu signal juga yang memberi penglihatan sama dia, ada satu keran air dari bambu tadi. Nah karena dia melihat keran air, sedangkan yang Tuhan kasih lihat cuma papan, gitu ya, papan arah, dia melihat dengan logikanya bahwa ternyata lebih memilih yang keran air karena dia butuh air. Tapi apa yang terjadi begitu sampai dalam kisah itu airnya rusak, gitu, keran airnya rusak. Jadi dia berusaha untuk perbaiki dengan kekuatan dia. Sampai akhirnya keluar air, tapi satu tetes. Gitu. Kalau dia ikuti Tuhan, pada Tuhan sudah halangi dengan tangannya gitu ya, dituntun untuk menuju ke papan yang tadi. Kalau dia ikutin arah Tuhan, di situ malah bukan setetes air, tapi ada satu danau. Gitu, ada satu danau yang penuh dengan air. Nah, jadi sebenarnya ketika kita berdoa, Tuhan dengar, Tuhan jawab, Tuhan kasih perkenanan, Tuhan tetapkan. Sama dengan perjalanan hidup. Dalam perjalanan hidup, pasti ada perjuangan. Tapi, apapun perjuangan yang kita lakukan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mengalami kemenangan. Hidup butuh perjuangan. Tapi, perjuangan itu harus berkemenangan. Kegagalan sekali, dua kali, oke, bisa diulang lagi. Tapi kalau kegagalan berkali-kali, saya percaya, pasti patah hati. Jadi ini penting sekali bahwa dalam hidup ada perjuangan, dalam hidup harus memperoleh kemenangan. Nah, oleh sebab itu kemenangan bukan hanya butuh sebuah perjuangan, tapi kemenangan butuh campur tangan Tuhan. Tadi kita sudah lihat ilustrasi. Nah, hari ini kita akan belajar gitu bahwa kemenangan tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi untuk menjadi lebih daripada pemenang,
kita perlu campur tangan Tuhan. Artinya apa? Kemenangan bukan sekali. Kalau lebih daripada pemenang, artinya kemenangan yang berulang-ulang. Menang terus, menang terus, menang terus, menang terus. Itu yang dikatakan umat Tuhan adalah umat yang lebih daripada pemenang. Ya. Karena itu kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Sehingga memperoleh kemenangan demi kemenangan. Banyak yang seperti tadi dalam hidup kita. Tuhan sudah tuntun, kita berdoa, Tuhan sudah jawab. Dikasih tahu jalannya, diperlihatkan caranya, tetapi kita seakan-akan kita lebih hebat dari Tuhan. Sehingga tadi tangan Tuhan dilewatin gitu ya, dihalangin lagi, dituntun, dilewatin lagi, dilompatin lagi gitu. Menghindar daripada tuntunan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dapat airnya, benar dapat airnya, tapi cuma 1 tetes. Bukan 1 danau. Makanya kita harus mengerti tuntunan Tuhan di akhir zaman. Blueprint Tuhan buat kita, ciptaannya, anak-anaknya, adalah berkat yang melimpah. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji. Dalam perjalanan menuju berkat Tuhan, tidak ada yang namanya rintangan atau halangan, ujian atau pencobaan. Ya, Tuhan tidak berjanji itu. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa di dalam menerima berkatku, semuanya seperti lancar jalan tol. Enggak. Tadi Tuhan kasih lihat gambarnya ada tangan-tangan gitu ya, dia lompat. Dia coba ngindar, dia lewat kolong tangannya Tuhan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada ujian dan cobaan yang harus kita lewati. Tapi lagi-lagi, kalau kita hidup dalam perkenanan Tuhan, saya percaya kita akan dengar-dengaran sama Tuhan dan kita bisa tahu, ini ujian atau ini pencobaan. Pak, bedanya apa? Kan saya udah jelaskan. Kalau ujian berasal dari Tuhan supaya kita naik kelas. Kalau pencobaan berasal dari iblis supaya kita terjatuh. Jadi kalau Tuhan dalam ujiannya supaya kita naik kelas, iblis dalam pencobaannya supaya kita terjatuh dan tergeletak selama-lamanya. Iblis selalu memberikan yang negatif, Tuhan selalu memberikan yang positif. Yang negatif diubahkan jadi yang positif. Kutuk jadi berkat, kegagalan jadi keberhasilan, kekalahan jadi kemenangan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita akan belajar hari ini apa yang Tuhan janjikan sesuai dengan firman-Nya, karena firman-Nya ya dan amin, firman-Nya hidup, kita harus tahu, kita harus klaim janji Tuhan, kita harus imani janji Tuhan, kita harus hidupi janji Tuhan, sehingga firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Pertama kita buka Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Kita belajar hari ini. Mazmur 37 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kita sudah sering dengar ayat ini karena ayat favorit. Itu kalau diteruskan, apabila dia jatuh, dia tidak jatuh sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang. Itu terusannya. Tapi saya mau kasih tahu begini. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, langkah-langkah kita akan ditetapkan. Ketika kita hidup dalam perkenan Tuhan, ada tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun dalam keterbatasan kita, kita tidak tahu jalannya, kita salah jalannya, tapi Tuhan akan tuntun orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya pernah ceritakan di sini ya, saya salah dalam satu kerjaan, saya tidak boleh menghapus satu file, gitu ya. Saya tidak sengaja menghapus satu file karena saya recovery data. Tiba-tiba tidak sengaja datanya terhapus. Saya panik, keringat dingin keluar walaupun ruangannya AC-nya dingin karena saya pegang data bank. Jadi ketika dia hilang, saya bilang, wah kasus ini kasus besar. Ternyata waktu saya hapus data itu, rupanya data itulah penyebab virus masuk ke komputer tersebut. Jadi setelah dihapus, justru komputernya jadi sehat. Terkadang gitu juga ya. Kita salah mengambil langkah, tapi karena hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, kesalahan itu bisa jadi satu kemenangan. Karena tuntunan Tuhan itu nyata dalam hidup orang yang berkenan kepadanya. Ya. Contoh ya, kemarin anak saya dapat project dari kewirausahaan. Ada mata pelajaran namanya kewirausahaan.
Proyeknya itu berternak cupang, ikan cupang ikannya adu tuh, ikan laga. Nah, kebetulan saya pernah juga berternak waktu masih kecil, bukan berternak sih, hobi iseng-iseng gitu main kita ternak dan jadi saya bilang sama anak saya, ya udah kita beli cupangnya, kita beli cupang. Nah, cupang itu yang jadi masalah, ketika cupang bertelur, mayoritas anaknya itu laki-laki. Jadi kalau mau cari cupang betina itu agak susah. Lebih banyak cupang jantan. Dari berapa ratus telur, itu yang jadi itu biasanya cupang jantan dominan dibanding cupang betina. Nah, kelompok kerja yang dikasih gurunya, tugas gurunya sama anak-anak ini, satu kelompok 2 orang. Sedangkan sekolahnya itu ada kelas berapa ya, kalau kelas 2 SMA tuh sekarang apa ya, kelas berapa belas tuh? Kalau 2 SMA tuh kelas berapa? 11, kelas 11 ya. 11 itu udah 11A, 11B, 11C gitu loh di sekolahnya. Dan satu kelas itu bisa sampai 20 sampai 30 siswa. Artinya kalau dibagi 2 ada berapa kelompok dan semuanya cari cupang betina. Ya, jadi bisa kebayang Batam ini chaos. Chaos itu gara-gara cari cupang gitu ya. Terkenal itu. Jadi kalau setiap datang ke tempat jual ikan nyari cupang betina ya gitu. Tadi juga ada yang nyari. Jadi memang lagi heboh nyari cupang betina. Cupang betina itu mahal, ya, mahal sekali, berharga. Karena banyak yang nyari buat tugas. Jadi Alkisah, saya bingung karena semua sudah diborong sama teman-temannya anak saya. Kan kelompoknya banyak. Batam kan kecil, jadi toko ikannya juga nggak banyak. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, gimana cari cupang betina yang bagus? Karena terus terang, cupang betina yang dikasih sama kelompok anak saya, itu cupangnya masih imut-imut. Cupang betinanya masih belum punya KTP, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jadi saya pikir-pikir ini nggak bisa ini dikawinin gitu. Kasihan gitu, bisa KDRT. Jadi saya pikir mendingan nggak usah. Kemudian saya bilang nggak usah deh, nggak usah dikawinin. Saya bilang sama anak saya, kita cari, tapi kita doa dulu. Jadi saya doa sama Tuhan, akhirnya Tuhan kasih unjuk, kamu masuk grup ikan hias dan ikan cupang di Facebook. Tapi yang khusus area Batam. Saya masuk grupnya, ternyata benar ada grupnya. Begitu saya masuk grupnya, barulah saya bisa kenal channel-channel yang spesialis peternak cupang hias. Jadi bukan cupang biasa, cupangnya memang mahal-mahal gitu. Cupang yang benar-benar cupang mahal. Jadi akhirnya saya messenger gitu ya. Akhirnya berhubung dengan berlanjut ke WA. Singkat cerita saya beli, diternaklah itu. Jadi saya bilang sama anak saya, Wi, kita nanti nikahkannya di hari Minggu aja. Jadi anak saya nanya kenapa? Biar papi kuduskan pernikahan. Jadi Alkisah dipilihlah hari Minggu. Jadi begitu mau dilepas kita doakan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus supaya ternak ini jadi dan anaknya banyak, telurnya banyak, sehat semua dalam nama Tuhan Yesus. Kudus. Apa yang terjadi? Telurnya itu ratusan, saya sampai geleng-geleng semua. Wow, mujizat terjadi. Ya. Singkat cerita, hitungan hari, sekarang anaknya sudah banyak. Kecil-kecil banyak sekali. Sangat amat banyak. Dan saya bingung, saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini anaknya banyak sekali. Terus istri saya bilang gini tiba-tiba dari kasus itu. Istri saya bilang gini, bagus juga orang tua piara ikan. Karena hari-hari saya sibuk di depan akuarium merhatiin anak ikan jalan-jalan, kasih makan, pelan-pelan kutu air gitu. Jadi daripada orang tua berdiam diri kan bagus ada kesibukan yang positif. Kalau sudah besar kan siapa tahu jadi penjual ikan hias. Kan kita juga nggak tahu gitu ya. Tapi dari hal ini saya mau katakan gini. Ketika kita hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu tekanan hidup yang saya punya. Jangan bilang gembala itu kuat. Seakan-akan kuat, iya. Tapi gembala juga punya masalah. Gembala juga manusia, kecuali gembala tubuh kemuliaan. Itu beda lagi. Itu gembala agung, Yesus namanya. Ya kan? Kalau saya masih pakai jasnya masih bisa ditarik. Artinya saya masih injak tanah. Masih ada masalah. Iya, orang hidup pasti ada masalah. Cuma kan mau curhat, bisa curhat ke Tuhan. Tapi untuk ngilangin stresnya itu kan butuh sesuatu yang baik juga. Salah satunya apa? Tuhan tuntun saya melalui anak saya supaya saya bisa melihat anak-anak ikan yang lucu-lucu.
Kalau di sini anak-anak rohani saya ngegemesin beda. Kalau yang di sana lucu-lucu. Jadinya ini akibat ngegemesin, makanya saya ya dikasih oksigen dikit biar segar gitu ya. Jadi kalau kurang segar, kalian banyak masalah, lakukan seperti Pak Gembala, tipisin rambutnya biar segar. Jadi ini saya mau katakan bahwa ketika kita hidupnya berkenan, Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan kasih rupanya ternak ikan itu supaya saya nggak gitu stres. Itu yang pertama. Saya stres, nggak stres, tapi kalau mau dibilang stres harusnya stres. Tapi karena ikan itu menghibur saya. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup berkenan di dalam Tuhan itu akan mengalami promosi Tuhan. Kita buka 2 Tawarik 9 ayat 8. Tadi tuntunan Tuhan ya. Yang kedua, promosi Tuhan. 2 Tawarik 9 ayat 8. 2 Tawarik 9 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Ini bagus. Saya mau kita baca dengan iman ya. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu, lanjut, Israel, maka Ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Katakan amin. Puji Tuhan. Artinya, orang yang hidupnya berkenan di dalam Tuhan, pertama mengalami tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan yang kemana? Tuntunan Tuhan yang membawa kepada promosi. Promosi yang seperti apa? Menjadi kepala dan bukan ekor. Terus naik dan bukan turun. Menjadi raja yang memimpin, pemimpin yang berkualitas, pemimpin dalam kebenaran yang selalu adil dan benar. Ketika seorang pemimpin adil dan benar, disukai rakyat gak? Ketika kita dipromosikan Tuhan menjadi manajer, menjadi direktur, lalu kita adil dan benar, disukai pegawai-pegawai lain gak? Disukai. Makanya promosi Tuhan tidak akan pernah bisa digoncang sama manusia. Karena Tuhan tuntun kita ke atas, tapi tetap melakukan keadilan dan kebenaran. Sehingga promosi Tuhan dengan promosi manusia itu beda jauh sekali. Promosi Tuhan dikatakan di sini selama-lamanya. Ya. Jadi ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita dapat tuntunan Tuhan yang membawa kepada promosi Tuhan. Dan promosi itu termaterai Bapak Ibu. Keren gak? Keren kan? Yang ketiga, ini masih belum keren lagi. Ada yang lebih keren lagi. Coba buka Bilangan 14 ayat 8. Sebenarnya banyak ya, tapi saya mau cari yang garis besar aja. Ini paling penting. Ayo kita baca lagi dengan iman ya. 3, 2, 1. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saya mau tanya dulu, saya dari tadi saya tanya Roh Kudus nih. Apa beda susu dan madu? Persamaannya apa dulu? Manis. Bedanya apa? Warna. Oh iya benar. Huruf, ya yang gampang-gampang ya, warna, huruf. Jangan pada anak TK tuh, warna, huruf. Ya. Saya mau yang fungsi nih, yang fungsi. Tahu gak susu madu, beda susu madu apa fungsi? Kalau minum susu buat apa? Hah? Saya mau tanya dulu, bayi minum susu atau minum madu? Hah, ada nggak ngasih madu di sini? Aduh Pak, bagus kalian kasih madu aja deh. Ada di Alkitab. Di mana? Bilangan 14 ayat 8. Nah, susu campur madu. Waduh. Saya rasa besokannya ke dokter spesialis anak. Ayo, susu buat apa? Kalsium. Terus apa lagi? Pertumbuhan, betul. Apa lagi? Tulang. Tulang kalsium sama. Hah? Tulang di Medan. Oh, tulang di Medan. Iya, kemarin si Bu Mary bungkus tulang buat anjingnya kan. Saya bilang, ini
Ini kalau di Batam tulang ini buat anjing. Coba kalau di Medan anjing datang ke tulang, habis tuh anjing. Ya, pertumbuhan tulang, terus apa lagi? Apa lagi? Ayo. Tentunya suplai makanan kan? Karena bayi belum bisa makan nasi. Kalau dia lapar pasti nangis. Jadi ini kebutuhan yang pokok nih. Ini yang tadi disebut pokok untuk pertumbuhan, untuk tulang, untuk makanan dia. Bagaimana dengan madu? Madu apa? Fungsinya buat apa? Wow. Wow. Siapa yang jualan madu di sini? Bisa laku ya? Wow. Madu kebanyakan buat kesehatan. Imunitas kesehatan. Pengobatan juga bisa. Tapi yang jelas ini susu dan madu, susu lebih ke pertumbuhan, lebih kepada bahan pokok. Susu. Madu ini lebih kepada pemulihan, kesehatan. Jadi kalau Tuhan bawa ke negeri itu, Tuhan bukan hanya membawa, tapi Tuhan mau kita memiliki, memberikannya. Tuhan bukan hanya membawa, sekali lagi saya bicara. Tuhan bukan hanya membawa. Ketika kita hidup berkenan dalam Tuhan, Tuhan bukan hanya membawa kepada satu wilayah yang baik, satu tempat yang baik, satu tempat yang kondusif, satu tempat yang penuh dengan promosi-promosi, tapi lebih daripada itu, tempat itu akan jadi milik kita. Kita akan kuasai. Saya mau tanya lagi sekarang. Ini ada satu pewahyuan yang saya dapat dan ini akan berkati kita. Bumi bentuknya apa? Ada yang bilang datar. Ada yang bilang datar tuh, si Oki datar. Beda sendiri. Yang bulat tuh bantal dia aja bulat. Kalau bumi mah datar kata dia. Bumi bulat. Waktu kita lahir bumi masih bulat kan? Enggak, saya mau tanya dulu. Waktu kita masih lahir, waktu kita baru lahir tuh masih oa-oa, itu bumi bulat gak? Bulat. Sekarang siapa yang udah punya anak? Rata-rata punya anak ya. Puji Tuhan. Yang punya anak merasa bumi masih bulat atau udah datar? Atau persegi panjang? Atau kubus? Masih bulat. Sekarang saya tanya lagi. Buminya tambah besar atau ukurannya sama? Sama. Manusianya tambah nggak? Tambah. Berarti tanah jadi mahal nggak? Yang berubah tanah jadi bukan tanah apa? Satu, lumpur lapindo. Satu wilayah itu jadi hilang. Tetapi sebenarnya banyak juga gara-gara tsunami. Satu pulau di Bangkok kalau nggak salah hilang di Thailand. Tapi karena manusia bertambah banyak, apa yang terjadi? Pantai diuruk, pantai ditimbun. Karena banyak tuh, di Ancol banyak. Artinya saya mau ngomong begini. Saya dari kecil bumi bulat. Saya sampai punya anak bumi bulat. Ukurannya tidak berubah, tidak seperti bola bekel yang ditaruh di minyak tanah, jadi ngembang. Bumi sampai kapanpun tetap sama ukurannya. Kalau rusak iya, tapi menyusut tidak. Sampai Tuhan Yesus datang, bumi tetap bulat. Makanya Yerusalem baru ada di bumi. Ya, Yerusalem baru nanti di bumi, tapi bumi yang sudah direstorasi. Nanti kalau belajar Alkitab boleh sama saya saja. Cuma sekarang saya mau kasih tahu begini. Manusia bertambah, tapi buminya tidak bertambah, datarannya tidak bertambah, akhirnya nilainya jadi bertambah nggak? Bertambah dong, karena orang berebut mau cari tempat tinggal. Benar? Ini adalah warisan dari Tuhan. Saya mau katakan begini, orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, semua tidak akan ngontrak dan kos lagi. Semua akan punya rumah. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Tuhan bukan hanya memberikan tuntunan, Tuhan bukan hanya memberikan promosi, tapi Tuhan memberikan tempat tinggal yang layak, yang penuh susu dan madu. Bukan penuh, melimpah. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya. Semua kita sama. Dulu, kecuali kita anaknya Lim Sulyong. Ya. Dulu semua dari nol, kita hidup dari nol. Enggak, di sini semua dari nol. Apa ada yang, wah papa saya kaya banget pak. Bapak tahu nggak itu?
hotel yang besar di Batam. Iya, kenapa? Itu bukan punya papa saya. Saya juga tahu. Artinya kan kita mulai dari nol, jangan terlalu serius. Dengerin firman itu harus fokus, bukan. Nanti terlalu serius, nanti error. Ditanya apa? Enggak, saya ingatnya hotel Mekan Cupang. Bukan ya. Jadi ada 3, ketika hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka pertama kita dapat promosi, pertama dapat tuntunan, kedua dapat promosi, ketiga dapat warisan. Warisan Tuhan atau milik pusaka, dalam Alkitab itu milik pusaka. Inherit. Nah, ketika kita milik pusaka, apa yang Tuhan berikan? Tuhan kita maha, tidak pernah berubah. Tuhan akan materaikan. Itu janji Tuhan di hadapan. Jadi sekarang saya mau tanya, mau nggak hidupnya berkenan di hadapan Tuhan? Amin. Pertanyaannya sekarang kan caranya gimana kan gitu? Pak, saya mau Pak, aplikasinya gimana? Caranya gimana? Oke, kita belajar dari Alkitab. Kita belajar dari Alkitab. Pertama, Yehezkiel 33 ayat 11. Kita masuk ke caranya. Pulang dari tempat ini, semua hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Oke, Yehezkiel 33 ayat 11. Ayo multimedia, fokus. Yehezkiel 33 ayat 11. Wah, panjang nih. Mantap. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Pertama, Tuhan berkenan ketika kita bertobat. Harus bertobat. Pak, ini nyindir saya ya? Enggak, ini buat kita semua. Saya nggak nyindir. Saya mau tanya di sini sekarang, ada nggak di sini satu orang yang tidak pernah berbuat dosa dalam 2 jam? Dosa dalam 1 jam aja. Kata Tuhan, ngelihat yang tidak baik, mikirin yang tidak baik, itu udah dosa loh. Ada nggak? Saya kira kita semua ini orang berdosa. Yesus ada untuk orang berdosa, tabib ada untuk orang sakit. Ya, kita ini semua orang berdosa. Tapi ketika kita mengakui dosa dan ingin bertobat, Tuhan akan berikan pengampunan. Ya, jadi akui dosamu, minta tolong sama Tuhan, ubahkan saya Tuhan. Saya mau bertobat. Pak, langsung bisa balik berubah nggak? Belum tentu. Tergantung respon kita dan semua bergantung kepada Roh Kudus. Ingat, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak mengerti hati orang. Isi hati manusia yang tahu cuma Tuhan. Bisa saja di depannya seperti malaikat yang bersinar-sinar, terus ada lingkaran di atas kepalanya, lampu neon, bulat, sama sayap buatan dari gabus. Bisa. Kelihatannya kayak malaikat. Hatinya belum tentu seperti malaikat. Makanya bertobat. Kalau ada kesalahan, ada yang tidak benar, bertobat. Yang kedua, kita buka setelah bertobat apa? Yang kedua adalah Bilangan 14 ayat 9 yang tadi. Tadi kan 14 ayat 8. Ya. 14 ayat 9. Dikatakan begini, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Yang kedua adalah takut akan Tuhan. Tadi bertobat. Yang kedua takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya apa? Tidak memberontak kepada Tuhan, tapi jangan takut kepada manusia. Jangan takut kepada manusia. Wah Pak, dia levelnya tinggi loh. Dia bisa bikin saya itu keluar dari Batam loh. Misalkan seperti itu. Kita punya Tuhan yang lebih besar daripada semua orang. Ketika kita takut akan Tuhan, ketika kita meminta kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, maka percayalah, musuh-musuh kita akan lari dari depan kita. Itu yang kedua. Jadi yang pertama pertobatan, kedua takut akan Tuhan. Yang ketiga, supaya berkenan tuh ya, yang ketiga.
Roma 14 ayat 17 dan 18. Wah, ini prinsip hidup. Roma 14 ayat 17 dan 18. Di khotbah minggu kemarin Pak Heron bilang cari dulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Betul ya? Tapi sekarang pertanyaannya, kerajaan Allah itu bentuknya apa? Tuhan aja nggak kelihatan. Terus mau cari kerajaan Allah, apa yang dicari? Ayo saya tanya, Tuhan kita kelihatan nggak? Jadi gimana cari kerajaan Allah, caranya gimana? Ini aja. Demikianlah firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kalau mau cari kerajaan Allah, kita harus mengejar haus dan lapar akan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus, pribadi Roh Kudus menjadi satu dengan kita, maka kita akan dituntun kepada kebenaran yang akan membawa kepada damai sejahtera dan juga sukacita untuk dibagikan kepada orang lain. Ya. Kalau kita melakukan kejahatan sama kayak kucing. Kucing kalau nyuri ikan begitu diginiin, lari gak? Kenapa lari? Maling dia. Betul gak kan tadi saya bilang nyuri ikan? Coba kucing dikasih makan enak-enak, diginiin juga dia gak mau, dia paling cuma lihat gini terus dia kedip begini, dia makan lagi. Karena dia gak nyuri. Gitu. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, siapapun orang yang menuduh kita, kita tetap damai sejahtera. Karena kita gak merasa bersalah, kita gak merasa berdosa, kita gak jahatin orang gitu. Ketika damai sejahtera, mereka nuduh kita, mereka menghujat kita, mereka mengintimidasi, mereka mendakwa, terus kita nampilin muka apa? Sukacita, karena damai sejahtera. Ketika kita tersenyum, sukacita itu keluar, dibagikan kepada musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita apa? Bilang apa? Wah, berat nih lawannya ini. Kayaknya stres. Gitu. Akhirnya minggir sendiri dia itu. Gitu. Karena ada pribadi Roh Kudus. Sehingga apa yang terjadi di ayat 18? Dikatakan begini, ayat 18. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, melayani Tuhan dengan cara ini, menjadi saksi Tuhan dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Keren banget ini. Sorga oke, dunia oke. Gitu. Jangan sok surga banget, dunianya error. Jangan sok dunia banget, surga nggak bagian gitu. Ibaratnya begitu. Tapi kalau mau dikenan Allah dan dihormati oleh manusia, layani Kristus dengan cara ini. Berjalan dalam kebenaran. Ini yang ketiga. Yang keempat, dengar ini, yang masih punya orang tua. 1 Timotius 5 ayat 4. 1 Timotius 5 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kalau mau berkenan kepada Allah, anak-anak hormati orang tua. Ya, dengar tuh. Saya kasih tahu, dengar. Disuruh cuci piring malah cuci sendok. Gak ada gunanya, piringnya lebih gede permukaannya itu. Cuci sendok ini. Cuci piringnya cuci piring gitu. Contoh nih contoh. Disuruh sapu lantai, suruh ngepel lantai, dia bersihin kamar. Aduh, tak konek. Ya, berbakti kepada orang tua. Sayangi orang tua. Apa yang bisa kita lakukan dalam keterbatasan kita. Yang keempat, yang terakhir, masih banyak tapi karena waktu saya kasih yang terakhir. Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22, kita pakai kitabnya Salomo. Ya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Bilang kiri kanan, jangan berbohong bro, sis. Ayo, dosa favorit nih. Ayo.
makan bakso, bro, patungan bro. Sorry ini belum gajian, padahal sudah dompet tebel. Bahaya itu. Jadi nggak boleh dusta, gitu. Ya. Yang kedua, dia nggak boleh dusta dan harus setia. Ya. Jangan seperti Sevia. Lagunya gimana? Dulu lagunya. Lagu Sepia dulu gimana Sepia? Hari ini ku katakan. Jangan seperti Sepia, tapi jadilah setia. Jadi jangan berdusta dan jadi setia. Ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Ingat, kalau ada duit bilang ada duit. Kalau nggak ada duit bilang nggak ada duit. Jangan dibalik-balik. Suruh bayar bakso, narik dompet nyangkut. Akhirnya temen yang bayar kelamaan lah. Gitu. Yang ketawa nih kayaknya pernah ngalamin kayaknya. Jangan berdusta gitu. Dan berlakulah setia. Jadi kalau ada apa-apa, ada goncangan, ada banjir, ada gempa, ada tsunami, tetap ada di gereja. Wih, rajin banget ke gereja. Ya Pak, rumah saya banjir soalnya Pak, numpang ya Pak. Bukan karena ibadah aja kan, setia aja karena cari perlindungan. Pokoknya harus setia sama Tuhan. Apapun suka duka yang kita alami, kita tetap setia sama Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Oke. Jadi saya percaya firman hari ini hidup buat kita. Pulang dari rumah Tuhan, kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Ingat, Tuhan tuh sayang sama kita. Tuhan gak mau kita susah. Tuhan gak mau kita nangis. Ya, ketika kita menangis, Tuhan sebagai Bapa Sorgawi kita juga sedih. Makanya dia gak pernah buat anaknya nangis. Tapi dia jadikan anaknya kuat. Ya, oleh sebab itu, hidup berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, saya percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Pemusik saya undang untuk maju ke depan. Hari ini kita banyak belajar. Ya. Nasihat, tuntunan, teguran Tuhan, itu semua buat kita. Gak lain dan gak bukan karena Tuhan Yesus sayang. Dan saya percaya bahwa kita semua akan diberkati dan nantinya juga akan memberkati. Tuhan mau pakai kita jadi saluran berkat yang hidup. Oleh sebab itu responi firman Tuhan. Percaya deh, ikut Tuhan tuh enak. Alkitab sudah bilang, pikulah kuku itu ringan dan enak. Itu udah jelas itu firman Tuhan. Nanti kalian kalau sudah klik sama Tuhan Yesus, aduh, kalian bisa merasakan surga sebelum kalian ke surga. Percaya deh. Jangan percaya sama saya, percaya sama firman. Kalau kami sudah mengalami dan saya percaya kita semua akan mengalami. Amin. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu yang girang-girang aja. Biar pulang kita punya kekuatan yang baru. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku.
Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat segala kemurahan Tuhan, buat segala firman Tuhan yang sudah kami dengar. Bapak urapi kami, Bapak berkati kami, sehingga firman Tuhan yang sudah kami dengar termaterai dalam ruang tanah hati kami. Hidup, berakar, bertumbuh, dan bahkan berbuah. Kami percaya Tuhan, pulang dari tempat ini kami tidak akan sama lagi. Tapi kami sudah diperbaharui. Hidup kami berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, kau berkati anak-anak. Saya percaya semuanya akan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyurannya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan untuk orang percaya dan anak yang berusia 12 tahun. Sebab setiap kali kita makan roti, minum dari cawan ini, kita akan mengingat kematian Tuhan, pengorbanan Tuhan, karya Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus untuk memberkati kita. Melalui kematiannya Dia menebus dosa-dosa kita dan melayakan kita di hadapan Allah. Tetapi sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita harus koreksi diri kita, periksa hati kita, karena ada tertulis, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena itu kalau ada yang Roh Kudus ingatkan, ada hal yang tidak beres, kemarahan, kebencian, kesalahpahaman, kecewaan, minta ampun sama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Ampuni kami, ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Yesus. Ampuni kami Tuhan. Bersihkan kami dari dosa-dosa kami. Kuduskan, sucikan, tahirkan kami Yesus. Ampuni pelanggaran-pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami semua Yesus. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan kita tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah cawan yang kita minum dengan ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Jangan ada yang diam, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Yesus, sangat amat baik Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya.
Kuria nama sikira rabasya karabasya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Hari ini juga yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat terbebas dalam nama Tuhan Yesus. Yang dalam gelap melihat terang dan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya yang letih lesu, Tuhan akan beri kekuatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Usaha bisnis, pekerjaan, kesehatan, keluarga, anak-anak mereka, Engkau berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu, pintu surga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat kelimpahan dalam segala kebaikan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat kesehatan, berkat Abraham, Ishak, dan Israel. Kasih Kau yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita orang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Shalom.